Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seorang pengikut Kristus yang sejati, tentu di dalam persiarahan perjalanan hidupnya, senantiasa membuka diri akan berbagai karya dan cara penyelamatan yang Allah rencanakan atas hidup seluruh umatnya dan makhluk ciptaannya. Maka sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita menjadi pribadi yang rendah hati dan terbuka pada karya dan rencana Allah yang mungkin memakai sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali karena kita merasa sebagai orang beriman, lantas merasa punya hak untuk menyalahkan atau membenarkan siapa yang kita anggap benar dan siapa yang kita anggap salah. Dari kitab Bilangan kita belajar dari sikap Musa yang senantiasa membiarkan karya Allah yang tidak melalui dirinya berkarya dan berkembang. Tetapi yang terjadi pada masa di mana kita hidup sekarang, mereka yang berbeda, mereka yang memiliki cara yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, seringkali kita dengan mudah mengatakan itu adalah sesat. Itu adalah tindakan yang melawan apa yang kita imani. Dari sikap Musa kita belajar, barang siapa berada di pihak Tuhan, di pihak Allah yang adalah cinta, mengapa kita harus menghalangi perbuatan baik seseorang? Mengapa kita harus menjadi perusak atas niat baik orang beriman yang hendak membantu sesama kita untuk diselamatkan? Memang betul, seringkali harta milik dijadikan sebagai ukuran orang ini tekun, beriman, dan sebagainya. Tetapi seringkali kita lupa juga, karena harta benda yang ada pada kita membuat kita menjadi egois, membuat kita menjadi tidak peduli. Bahkan harta milik itu ketika disimpan sampai berkarat, kita menjadi pribadi yang tidak mengerti akan kebutuhan sesama, padahal kita mampu untuk menolongnya. Di dalam surat Rasul Yakobus, kita semua diingatkan bahwa harta milik setiap orang itu sangat dihormati dan tidak dikenali secara detail, bahwa harta merupakan milik bersama. Harta merupakan benda yang mestinya dinikmati bersama. Namun demikian harta milik setiap orang memiliki nilai sosial. Siapa yang memiliki menunjukkan status sosialnya. Untuk itu Anda dan saya serta kita semua dipanggil untuk berbagi dengan sesama ketika kita mampu, ketika kita cukup. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak peduli. Jangan sampai kita memutus rahmat dan berkat Allah yang mestinya dirasakan oleh banyak orang melalui pertolongan kita, melalui pelayanan kita, melalui kemampuan kita. Jangan sampai karena kita diberikan kepercayaan, kita lupa dengan batas-batas akan tugas dan tanggung jawab kita. Kita diingatkan ketika kita mampu untuk memberikan solusi, kita harus bertindak bijaksana dan bukan menjatuhkan satu dengan yang lain
sehingga membuat suatu komunitas menjadi tidak kondusif hanya karena ingin dipandang bahwa diri kitalah yang paling benar. Dari surat Rasul Yakobus kita diingatkan kembali bagaimana kita senantiasa menghidupkan dan menumbuhkan semangat berbagi waktu, berbagi berkat. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk berbagi materi, berbagilah. Karena dengan kita menyimpan sampai itu menjadi karatan, benda itu menjadi tidak berguna lagi. Padahal banyak orang yang bisa menggunakannya, yang bisa membawa hidupnya tetap berlanjut. Tetapi karena keegoisan, hanya karena kesombongan, karena ingin merasa dipandang benar, akhirnya banyak orang yang mestinya bisa dilayani, banyak orang yang mestinya bisa diselamatkan dengan pertolongan kita, menjadi tidak bisa. Hanya karena kita yang terlalu ego, karena kita yang merasa lebih tahu, karena kita yang tidak pernah mau dipersalahkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali hanya karena caranya yang berbeda, hanya karena dia bukan dari golongan kita, hanya karena dia bukan dari anggota kelompok kita, hanya karena dia menggunakan cara yang berbeda, lantas kita mengucilkannya, lantas kita mengajak orang untuk membencinya, lantas kita menjatuhkan seseorang supaya orang tidak menjadi pusat perhatian lagi. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dalam Injil Markus mengingatkan kita semua, jangan kamu cegah orang yang berbuat baik, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Sebab sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau diingatkan oleh Yesus? Seringkali hanya karena dia mendapatkan perhatian lebih, seringkali hanya karena sesama kita lebih didengar, kita merasa iri, kita merasa benci, lantas kita mencari pembenaran dengan menggunakan kekuasaan yang ada pada kita. Ketika kita mulai diabaikan hanya karena ketidakpedulian kita, lalu ketika kita merasa sudah ditinggalkan, mulai kita mencari cara bagaimana memenangkan apa yang menurut kita benar. Tetapi korbannya lagi-lagi adalah mereka yang sebenarnya rindu tetapi tidak tahu bagaimana caranya berjumpa dengan Allah dengan cara yang tepat dan benar. Yesus mengingatkan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jika mulut kita semua menyesatkan, lebih baik diam daripada kita menciptakan sesuatu persoalan baru hanya karena kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita dan karena kita tidak ingin dipandang salah, hanya karena rasa hormat, hanya karena rasa ingin dihargai mulai luntur. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita belajar untuk lebih rendah hati, belajar untuk lebih bijaksana, berani belajar mengakui kesalahan, berani belajar untuk dikoreksi. Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita diajak untuk terbuka akan karya penyelamatan Allah yang melalui sesama kita yang mungkin bukan dari komunitas kita. Mari kita senantiasa tetap bertekun di dalam iman dan di dalam perbuatan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman, jangan kita menjadi pribadi yang merasa tahu segalanya. Mari kita belajar, dan janganlah kita
dengan mudah menghakimi mereka yang berbeda menjadi mereka yang bersalah. Karena mungkin karya Tuhan melalui mereka. Karya Tuhan melalui banyak orang dan banyak cara. Jangan sampai kita justru menjadi penghalang utama untuk terjadinya keselamatan bagi setiap orang yang merindukan kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.